Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, wasikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita sambung dzikir kita untuk mengingat ayat-ayat Allah sambil menelaah dengan mengadakan majelis ta'lim. Mungkin ini adalah yang pertama sejak Idul Fitri, dan kita memang tidak boleh terlalu lama libur, apalagi di sebagian masjid ada masa jeda sementara pengajian. Kita mesti melakukan telaah dan
thalabul ilmi terus menerus. Tidak boleh ada kesempatan yang namanya libur. Baik, kita akan memulai pada bab pertama. Sebelumnya kitab tauhid kita, pengantar tauhid, sudah saya anggap selesai, karena kita membahas yang paling inti adalah apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Mu'adz, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah, hamba tidak akan disiksa selagi dia tidak menyekutukan Allah. Makanya dalam tauhid ini luas sekali, sampai orang misalnya tidak melaksanakan rukun-rukun Islam, kecuali dia cukup bertauhid, mengakui bahwa Allah Rabb, mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan dia tidak menyekutukan Allah, maka hadis ini hamba tersebut berhak tidak diajab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai pada keterangan seorang hamba yang sudah divonis akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena dia melihat wajah Allah, dan itu juga yang dibuktikan ketika di dunia, maka dengan melihat Allah dipanggil lagi, kemudian dia merasa mendapatkan keistimewaan, kemudian tidak jadi masuk ke dalam neraka. Nah, tentunya dalam masalah ini, bagaimana seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dalam pandangan yang Qur'ani, masalah syirik itu hampir semuanya. Orang tidak sholat, ujung-ujungnya syirik. Orang tidak saum, ujung-ujungnya syirik. Tetapi betulkah seperti itu? Maka dalam keterangan bab 1 ini, judulnya adalah Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid, fadlu tauhid, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan, diampuni karenanya. Jadi dengan tauhid itu sendiri, dosa-dosa semuanya diampuni. Kita tahu yang tidak terampuni adalah syirik. Dosa-dosa tadi dia tidak sholat, tidak saum, akan punya peluang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah menghendaki diampuni seorang hamba yang tidak menyekutukannya, apapun dosanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dosa kamu sebesar bumi, sebanyak bumi, aku akan ampuni.
Nah, kita perlu mengetahui bagaimana tauhid ini sejatinya dan bagaimana syirik sejatinya. Baik. Dalam keterangannya, dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya, tidak terjadi pada imannya itu kedzaliman, mereka lah orang-orang yang aman di dunia dan di akhirat, terutama akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka di atas petunjuk. Di dalam hadisnya disampaikan oleh beliau, an Ubadah bin As-Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Ya, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Keterangannya, terjemahnya dari Ubadah ibnu Samit. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, kalimatnya dan dia sampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, surga adalah hak dan neraka adalah hak, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Nah, orang berkomitmen pada keyakinannya Allah Tuhannya, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah utusan Allah, hambanya dan utusan Allah, Isa adalah hamba Allah, kalimatnya, ruhnya dimasukkan kepada Maryam, surga adalah hak dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Neraka hak gimana maksudnya? Keberadaannya adalah benar. Bukan berarti hak itu dia hak, tetapi keberadaan surga yang Allah ciptakan itu benar. Orang meyakini itu pasti sesuai dengan amalnya dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang lain disampaikan oleh beliau dari
Ubadah ibnu Samit juga, fa inna Allah harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan azab neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengannya dia berharap wajah Allah. Ini tentunya nanti semuanya ada penjelasannya. Dari hadis ketiga dari Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah SAW, Qala Musa ya Rabb alimni syai'an adhkuruka wad'uka bih. Qala Qul ya Musa la ilaha illallah. Qala qul ibadika yaqulu hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab' wa 'amirihunna ghairi wal ardiyina sab'a kull fi kaffi lamalat bihinna la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Hibban, dan beliau Hakim mensahihkannya, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Musa berkata, tentunya dalam hadis seperti ini Musa berkata ya Rabb adalah yang nanti akan terjadi. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingatkanmu dan berdoa kepadamu. Nabi Musa minta kepada Allah diajarkan satu kalimat yang digunakan untuk mengingat Allah dan berdoa kepada Allah. Allah menjawab, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa balik menjawab, ya Allah, ya Rabb, semua hambamu sudah mengucapkannya la ilaha illallah. Kemudian Allah kembali berfirman, wahai Musa, sesungguhnya seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku, dan bumi yang di-7, bumi juga 7 ya. Nanti keterangannya bagaimana bumi ada 7 itu. Dan di bumi yang 7 diletakkan di satu timbangan. Langit, bumi, penghuninya semuanya, amal-amal semuanya, dosa-dosanya semuanya diletakkan di satu timbangan. Sebab mizan atau timbangan itu ada 2 dalam gambaran yang mudah dicerna. Hakikatnya kita tidak tahu. Timbangan itu ya timbangan, ada timbangannya sini sama timbangan lagi 2. Ya, seluruh amal, seluruh yang apa di langit dan di bumi yang 7 itu diletakkan di satu piring timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan di piring yang lain. Ini saya la ilaha illallah lebih berat. Riwayat Al-Hakim. Tentu hadis-hadis semacam ini banyak sekali ya. Nah, hadis yang terakhir dari riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala ya ibn Adam
Lau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la'aituka biqurabiha maghfirah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, wahai bani Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan memikul dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu, niscaya aku membalasmu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini banyak dengan hadis ini ada orang yang sudah pokoknya aku sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak beribadah semestinya. Nah, kita mesti menjelaskan ini, apa yang dimaksud dengan hadis ini semuanya, apa kandungannya, bagaimana syarahnya. Maka di dalam kandungan bab 1 ini berbicara tentang sa'atu fadlillah, luasnya rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau seandainya orang soleh, orang paling takwa di muka bumi, enggak setuju, tetap Allah akan memberikan. Seperti kasus Hajjaj. Tahu Hajjaj ya? Hajjaj As-Saqafi, gubernur di Irak, yang membunuh konon 120.000 lawan politiknya. Dia orang membunuh 120.000 sampai gimana? Ketika meninggal dunia, orang-orang pada nyumpain dia, seneng lah orang-orang nyumpain, lu pasti nggak diampuni, lu pasti nggak diampuni. Tapi dia tersenyum ketika meninggal dunia. Kalian menuduh aku tidak diampuni, tapi aku berserah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Menang dia. Mungkin kita tidak setuju, tapi kalau Allah menghendaki, siapa yang bisa menolak? Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kasratus sawab tauhid indallah. Banyaknya pahala bertauhid di sisi Allah. Cuman bertauhid. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah banyak diperintahkan oleh Nabi kita membacanya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seabdol-abdolnya, yang paling utama berzikir kepada Allah adalah ucapan la ilaha illallah. Takfiru ma'adzalika lidzunub. Bersamaan dengan itu banyaknya pahala tersebut. Pahalanya begitu banyak, bersamaannya dengan itu juga bisa melebur dosa-dosa. Yang keempat ada, kita akan bahas tafsir surat Al-An'am ayat 82 yang tadi di muqaddimah dibacakan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang kelima, ta'ammal al-khamsal allawati fi hadis Ubadah. Perhatikan 5 perkara yang terkandung di dalam hadis Ubadah. Keenam,
annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadis Utsman baina hadis Udban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na la ilaha illallah wa tabayyana laka khata' al-maghrurin. Jika Anda menggabungkan dengan hadis Idban dan apa yang sesudahnya, maka jelaslah bagi Anda maka ucapan la ilaha illallah, dan akan mengetahui kekeliruan orang yang tertipu dalam masalah ini. Tadi saya terangkan, bisa jadi dengan hadis tua sudah begini saya mengucapkan la ilaha illallah, saya nggak beramal saja. Nah, itu perlu, yang tertipu seperti itu perlu dijelaskan supaya juga paling tidak kita mendapatkan keterangan yang jelas. Nah, penjelasan yang ini kan seperti kembali kepada manhaj. Kelompok ini menjelaskannya begini, kelompok ini begini, sehingga terjadilah penyimpangan. Lalu umat ada yang bangga dengan menjadi orang Islam. Perlu penjelasan berdasarkan salafus saleh. Yang ketujuh, at-tanbih li syarat alladhi fi hadis Udban. Peringatan tentang syarat yang tercantum dalam hadis Udban tadi. Ya. Yang kedelapan, kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Para nabi juga perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Tadi Nabi Musa alaihissalam mengatakan semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah menjelaskan, perlu penjelasan supaya umat lagi-lagi tidak keliru. Yang kesembilan, tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran mimman yaquluha yahifu mizanuhu. Keterangan tentang lebih unggulnya la ilaha illallah dibandingkan seluruh makhluk, padahal banyak orang yang mengucapkannya timbangannya kebanyakannya ringan. Timbangannya kebanyakan, kan banyak orang mengucapkan la ilaha illallah. Bisa jadi nanti ringan timbangannya, enggak seberat seperti yang disampaikan oleh hadis. Yang ke-10, an-nas ala ardina sab'a samawat kasamawat. Keterangan jelas bahwa bumi ada 7 lapisan. 7 lapis sebagaimana langit. Yang ke-11, annalahunna umaron. Masing-masing memiliki penghuninya. Langit ada penghuninya, bumi ada penghuninya. Jangan dicari penghuninya langit, ada manusia di sana. Yang namanya hamba Allah kan banyak. Itsbatu sifat khilafan li asy'ariyah. Menetapkan sifat-sifat yang dalam hal ini menyelisih golongan asy'ariyah. Nah, ini kalau sudah masuk golongan-golongan sensitif, nanti kita akan jelaskan. Ya, menetapkan sifat-sifat menurut Ahlussunnah kebanyakan menyelisih Asy'ariyah. Yang ke-13, jika Anda mengetahui makna hadis Anas, maka Anda juga mengetahui makna sabda Nabi SAW dalam hadis Itban, yaitu sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan itu mencari wajah Allah, bahwa itu meninggalkan syirik, bukan sekadar mengucapkan dengan lisan saja.
Yang ke-14, merenungkan penggabungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam yang merupakan dua hamba Allah dan utusan Allah. Yang ke-15, mengetahui kekhususan Nabi Isa bahwa dia adalah kalimatullah. Yang ke-16, mengetahui bahwa Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui keutamaan iman dan kepada surga dan neraka. Iman kepada surga dan neraka. Yang ke-18, mengetahui sabda Nabi sesuai dengan amal yang dilakukannya. Yang ke-19, mengetahui bahwa timbangan mempunyai dua sisi timbangan, daun timbangan. Yang ke-20, mengetahui disebutnya wajah Allah. Wajah bagi umat ini sudah berbeda-beda pengertian wajah Allah. Ada yang tidak mau menganggap itu fisik berarti Allah sama dengan makhluk. Kita menjelaskannya insyaallah sampai kepada benar-benar kita dapatkan keterangan. Sekarang penjelasan satu persatu. Yang pertama adalah judulnya Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa digugurkannya. Yang kedua, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, Al-Musanna menyampaikan kepadaku, dia menyebutkan dengan sanadnya dari Rabi' bin Anas berkata, Al-imanu al-ikhlasu lillah wahdah. Iman adalah ikhlas kepada Allah semata. Pengertian ikhlas dalam pemahaman umat Islam ada dua. Ikhlas lillah, kemudian ikhlas ketika beramal, yang ujung-ujungnya dua pengertian itu menjadi satu yang dimaksud dengan ikhlas, yaitu Ibnu Katsir mengatakan mereka yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalau orang menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya, itu berarti tidak menyekutukan Allah. Itu namanya ikhlas. Sementara kalau kita sholat perlu ikhlas, itu lain lagi pengertiannya. Tapi yang sholat bagaimana supaya ikhlas merupakan buah daripada mengikhlaskan Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Nah, ini tentunya pembahasan dalam hal ini bukan yang kedua itu. Masalah hati bagaimana ikhlas, bagaimana kita bisa ikhlas. Tapi yang pertama adalah ikhlas semata kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ngerti ya maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Ikhlas dalam masalah tauhid, kita menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya, tidak ada sekutunya. Tapi kalau orang yang beribadah seperti sholat misalnya, dia kudu ikhlas, tidak mencari muka sama manusia, itu lain lagi. Nah, tetapi itu masalah hati. Keberadaan hati orang yang ikhlas dalam sholatnya pasti ditentukan oleh yang pertama tadi, ikhlas kepada Allah. Dia tidak mungkin
sempurna mencapai ikhlas dalam sholatnya kalau yang pertama tidak benar. Nah berarti kalau ada orang-orang gimana sih sholat bisa ikhlas ini, sholat saya bisa ikhlas gimana sih? Yang pertama perlu diteliti. Jangan-jangan kita masih ada unsur menyekutukan Allah. Karena begini, dalam masalah hati itu, misalnya orang sholatnya riya, itu artinya kan hanya wajah Allah yang dicari dalam ibadah itu. Tapi dia mengharapkan kepada pujian orang. Berarti Allah disekutukan. Apakah itu termasuk bagian yang tidak diampuni? Wah, kita semuanya kena dong. Kita semuanya kena. Kalau kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau ada dari ribuan sujudku ya Allah, ribuan sujudku berarti ribuan sholatnya, ada yang ikhlas kepadamu, aku ingin segera engkau mematikan pada saat itu. Nah karena memang ikhlas itu luar biasa. Makanya salah satu hikmah sholat berkali-kali, saum berkali-kali, yang rukun Islam berkali-kali itu, yang wajib adalah seseorang satu kali tidak bisa, dua kali, terus seterusnya sampai akhir hayatnya. Nah, dalam masa kita yang usia hidup ini banyak sholat kita lakukan. Apakah ada yang betul-betul ikhlas karena kepada Allah? Nah, Ibnu Umar menunjukkan bahwa kalau ada dalam sujudku betul-betul ikhlas karena engkau segera mematikan itu, aku di situ. Berarti soal ikhlas perjuangan sepanjang hidup. Karena kalau sudah mati nggak ada perjuangan, memperbaiki amal. Nah, ayat 82 surah Al-An'am membuat gusar para sahabat Nabi. Sebagaimana gusarnya kita yang mencoba merenungkan kayak tadi, seperti sholat tadi. Kalau begitu tidak ada yang selamat. Begitu pula yang diyakini oleh para sahabat. Kita nggak ada yang selamat tuh, nah. Mana ada orang yang nggak zalim? Mana ada nggak orang yang bersih banget? Maka ada keterangan dari Ibnu Mas'ud, lamma nazalat hadhil ayah qalu fa ayuna lam yadhlim nafsahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bidzalikum alam tasma'u ila qauli Luqman inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika turun surah 82 ayat 82 surah Al-An'am, ketika turun ayat ini, para sahabat berkata, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa, Pak? Ada, Pak? Ada yang nggak pernah berbuat zalim? Dari soal waktu saja sudah zalim kita. Untuk diri kita, waktu kita,
untuk diri kita. Dolim kepada tangan kita, kepada kaki kita, kepada hati kita, kepada mata kita, pendengaran kita, belum lagi kepada orang lain, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Maka istighfar adalah jalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ketika ayat ini turun, orang-orang berkata, para sahabat berkata, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukan seperti itu yang kamu maksudkan. Bukan seperti itu yang kalian maksudkan. Ayat itu tidak seperti yang kalian maksudkan. Yang dimaksud adalah, bukankah kamu mendengar ucapan Luqman di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Berarti dalam ayat ini zalim di sini adalah syirik akbar. Berbuat syirik akbar. Setelah setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, baru para sahabat tenang. Tetapi unsur-unsur kesyirikan itu dari yang besar sampai yang bawah. Kalau orang-orang menginginkan hatinya bersih, ikhlas, mesti sudah baik tauhidnya. Kalau masih bertanya-tanya bagaimana cara ikhlas, diperbaiki syirik tauhid dulu. Yang ngaji tauhid yang benar. Imam Bukhari meriwayatkannya dengan sanad, beliau berkata, Umar bin Hafs bin Ghiyas menyampaikan kepada kami, bapakku menyampaikan kepada kami, Al-A'mash menyampaikan kepada kami, Ibrahim menyampaikan kepadaku, dari Alqamah, dari Abdullah, beliau berkata, lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu qala laisa kama taqulun wa lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin alam yasma'u ila qawli Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika turun ayat orang-orang surat Al-An'am 82, kami berkata, ya Rasulullah, siapa dari kami yang tidak pernah mendolimi dirinya? Beliau menjawab, tidak seperti kalian yang katakan. Mereka tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maksudnya dengan syirik. Orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, bukan dengan kezaliman. Pengertian bahasa, pengertian amal. Tapi zalim adalah maknanya adalah kesyirikan istilahi. Apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini hadis meluruskan
anggapan sebagian sahabat dengan ayat ini. Sepertinya keterangan-keterangan berikutnya nanti akan kita sampaikan karena waktu hari ini sudah cukup. Pada intinya pagi hari ini kita dapatkan masalah syirik sampai pada syirik kecil. Syirik kecil adalah riya. Maka syirik tetap dibagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Kalau orang dalam salatnya belum sampai kepada ikhlas, itu bicara syirik asghar. Tapi syirik asghar dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Kan dia syirik. Dosa maksiat itu sebuah dosa. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Allah a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Lebih kurang yang maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang bertanya. Tafadhol. Ada seseorang yang dikatakan Abuya gitu ya, mengatakan bahwa menyembah Isa kalau niatnya karena Allah, maka boleh gitu. Yang Abuya Ar-Raji itu, Ar-Raji Hashim. Ya, kalau bisa jangan didengerin. Akidahnya dia itu filsafat dimasukkan ke dalam tasawuf. Doktor yang fikihnya kembali kepada tasawuf, tapi logikanya pakai filsafat dalam memahami Islam. Banyak sekali langkah-langkah yang keliru. Sebelumnya juga saya tertarik mendengarkan dia, tapi lama-kelamaan semakin nyata, semakin berbeda. Kalau orang menyembah Isa, tapi yang dimaksudkan adalah wajah Allah, sama aja dengan firman Allah. Bukankah orang-orang yang menyembah patung-patung itu juga berkata seperti Ar-Razi itu berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kita tidak menyembah mereka, tidak menyembah patung, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dikatakan syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya banget. Ya, sebaiknya tidaklah kita yang awam ini sebaiknya tidak mengikuti penjelasan dia. Kita nanti bisa tertarik pada logika-logika yang kalau masih kita pakai masuk gitu. Tapi sudah dinasihatin, mudah-mudahan terujuk ke pendapat yang benar. Menyembah Isa tetapi pandangannya adalah Allah. Ya sama, menyembah patung juga maksudnya menyembah Allah. Itu namanya menduakan Allah. Nah, itu dia nggak menemukan pendapat kalangan salaf. Kalau Allah kan kita nggak bisa membayangkan Allah. Ya memang tidak disuruh oleh Allah, oleh Nabi tidak membayangkan Allah. Tapi renungkanlah ciptaan Allah. Kalau zatnya kita bayangkan, nah nggak bisa membayangkan Allah, jadi membayangkan Isa dalam menyembah, ya syirik.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wa Isa ibnu Maryam. Kita tidak mendengarkan dia. Tapi kalau bagi yang sudah bertauhid, silakan mendengarkan dia untuk membantahnya. Allah a'lam bishawab. Silakan. Iya. Gimana? Kurang jelas. Sholat tarawih sendiri. Sholat tarawih sendiri, tapi dalam majelis. Ibu-ibu pengajian, terus mengadakan sholat tarawih sendiri-sendiri, nggak pakai imam. Pengajian Masjid Ta'lim kaum ibu, sholat tarawih dipimpin oleh ibu-ibu. Bukan sendiri, sholatnya berjamaah namanya, tapi dia sendiri dari kelompok, nggak gabung ke masjid. Ya nggak apa-apa. Bahkan itu menurut hadis Rasulullah lebih menjaga fitnah, karena dia khusus untuk perempuan, nggak bergabung dengan laki-laki, sholat sendiri, sholat sendiri, bagus itu. Kalau sholat tarawih pada intinya itu lebih afdol. Kalau kita sendiri, kalau sendiri kita lebih banyak bacaan suratnya daripada bergabung di masjid, kulhu lagi imamnya. Mendingan sholat sendiri, itu lebih utama. Karena nggak ada kewajiban. Pada awalnya Nabi mengatakan begitu. Nah, maksudnya kalau sholat tarawih, saya bisa satu malam 1 juz misalnya. Saya lebih abdul sholat sendiri kalau dibandingkan di masjid-masjid yang ada sekitar rumah itu sholatnya enggak sampai 1 malam 1 juz. Lebih abdul. Itu dasar hukum. Kalau kita sholat bersama imam ya dapat keutamaannya berjamaahnya, tapi tidak mendapat keutamaan tilawahnya. Kalau sholat sendiri, keutamaan tilawahnya dapat, tidak dapat jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sholat dipimpin sama kaumnya ibu juga ya benar sah. Iya. Waalaikumsalam. Jadi sementara Rasulullah kita mengingatkan untuk baca dan itu dari Ramadan. Jadi yang saya tangkap seperti Ustaz bilang tadi itu ikhlas itu dan perjuangan sampai meninggalkan. Apakah ini yang diajukan Rasulullah? Satu alatnya adalah membaca dan itu dari Ramadan setiap pagi kan terkait dengan besar apa karena besarnya adalah tauhid iman. Kelas tauhid penjelasannya. Iya. Memang tauhid yang ujung-ujungnya ikhlas itu perjuangan kita sepanjang hidup. Karena orang kalau meninggal dalam keadaan ikhlas, tauhid, tidak syirik, udah pasti surga itu. Nah, kita kan
Dalam sholat saja masih mikirkan yang lain misalnya muncul. Ada keterangan juga dari sahabat Nabi, kalau seandainya dari sholatku ada satu yang khusyuk, maka aku segerakan wafatkan ya Allah. Minta ribuan sholatnya, ada satu yang khusyuk saja. Nah begitu seorang ulama mengatakan begitu, minta diwafatkan. Ini keterangan menunjukkan bahwa sholat itu perjuangan sepanjang hidup untuk sampai pada khusyuk. Kita hari ini meniat nih khusyuk yuk, lagi-lagi bentuk. Nah bagaimana khusyuk itu didapatkan? Banyak latihan kan sunnah Nabi itu mengajarkan kita untuk mencapai derajat yang mutakin. Yang mutakin yang benar-benar kan belum berarti dia khusyuk benar. Nah memang kalau di zaman kita ini khusyuk udah semakin sulit. Sesuai dengan sabda Nabi, awal ilmu yurfa'u minal ard al khusyuk. Yang pertama kali ilmu dicabut dari muka bumi adalah khusyuk. Nah makanya Rasulullah SAW suruh kita membaca doa, raditu billahi rabbana wal islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada lagi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Banyak aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama sholawat sudah. Sholawat kan satu kali kita bersolawat dapat 10 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering banyak baca la ilaha illallah, zikir. Jangan seperti sebagian orang yang lebih dominan sholawatnya. Harusnya lebih dominannya banyakkan la ilaha illallah. Kita mendapatkan keterangan seperti itu, maka kita perbanyaklah zikir. Abdul zikir la ilaha illallah. Nah, kalau orang lebih mempraktekkan lagi Abdul zikir, baca Quran, mengucapkan la ilaha illallah, tapi baca Quran sudah tercakup di dalam la ilaha illallah. Karena dari sekian ibadah yang berzikir lebih kuat adalah baca Quran. Salat juga zikir. Fadhkurullah wa idzan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah. Itu salat. Salat adalah zikir kepada Allah. Tetapi semuanya zikir itu Al-Quran. Tapi bukan berarti kita nggak sholat ya. Utuma uhiya ilaika utlu ma uhiya ilaika min rabbik wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Nah, emang zikir ini amal-amal yang tidak ada duanya. Dari seluruh rangkaian hadis yang panjang dari sahabat Mu'adz ya. Sholatnya sudah lima rukun Islam, sampai kepada sholat sunat, qiyamul lail, sedekah, saum sunat, terus sampai pada jihad. Kata Nabi semuanya tidak berarti apa-apa kalau kamu, lisan kamu tidak dijaga. Nah, cara menjaga lisan adalah
orang beriman mulutnya selalu berzikir. Dan yang seabdal berzikir adalah la ilaha illallah. Kalau orang membaca la ilaha illallah, dia sudah menunaikan kewajiban berzikir. Tapi yang baca Quran juga itu afdhalul dzikir. Sebaik-baiknya zikir dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran berarti ingat kepada Allah, ingat kepada firman-Nya, ingat kepada riwayat-riwayat yang disampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya? Begitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.